Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan dengan NIM 2017230029. Di sini saya akan mendemokan program KP saya dengan judul Sistem Informasi Absensi Berbasis Web pada PT Smata Nusantara Abadi. Langkah awal, nyalakan MySQL. Oke, sudah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang database-nya. Sini oke. Desainer. Baik. Di sini adalah relasi antar table. Table karyawan, si admin bisa untuk table karyawan, si admin bisa menambah data karyawan, terus juga bisa menambahkan absen dari karyawan ini, dari karyawan yang sudah diinput, si karyawan ini bisa absen dan masuk ke table absen. Si karyawan juga bisa memberi keterangan kalau dia tidak masuk atau izin. Si karyawan bisa memberi keterangan dan memiliki relasi di sini. Lalu untuk tabel jabatan ini berfungsi untuk menambah jabatan baru dan tabel daftar untuk menambah user baru atau admin baru. Oke. Baik. Di sini yang pertama untuk login adminnya kita buka table incognito. Sini untuk login karyawannya atau login usernya. Oke. Yang pertama kita masuk ke login admin. Oke. Di sini ada tampilan halaman utama atau beranda admin, di mana di sini berisi logo PT Smata dan di sini ada keterangan tentang Smata atau alamatnya juga ada di sini. Baik, lanjut ke menu data karyawan. Nah, di sini ada berupa table data karyawan yang sudah diinput, dan juga di sini ada table buat memasukkan data karyawan baru. Si admin bisa menambah karyawan baru lewat sini dan akan kesimpan di bawah sini. Baik, contoh saya akan menambahkan karyawan baru. (2021-16) ini sebagai NIP-nya. Sebelum itu ini data karyawan menambah karyawan baru. Untuk itu karyawan yang masuk ke Ismata dia harus mendaftar melalui admin, dan si admin ini mendaftarkannya di sini di data karyawan. Oke, misalkan karyawan barunya username-nya Jalal, passwordnya Jalal123, namanya Jalaluddin. Oke. Untuk tempat dan tanggal lahir saya sengaja menggunakan varchar karena kalau saya menggunakan date itu tipenya integer saja. Kalau misalkan varchar dia bisa string, tipe datanya string, jadi bisa berupa teks. Contohnya seperti ini, misalkan Jakarta, tanggal lahirnya misalkan 01 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamatnya misalnya
Rawa Badung. Nomor telepon 0812 13 36 99 14. Misalnya jabatannya CEO. Fotonya misalkan saya mengambil sampel. Ini hanya sampel saja. Ini misalkan gambar cewek. Oke, kita simpan. Dan dia akan masuk ke table yang ada di bawah sini. Nah, si admin juga bisa memiliki akses untuk merubah dan menghapus. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang ingin merubah data pribadinya, bisa melewati admin dan admin akan mengubahnya lewat sini. Misalkan yang data karyawan yang tadi tidak sesuai, yang barusan saya tambah. Username tetap Jalal, passwordnya Jalal 123 misalkan. Nama tetap Jalaluddin. Misalkan tahun lahirnya salah gitu. Jadi 1997 misalnya. Ini saya ganti menjadi Agustus. Dan ini menjadi 17 Agustus. Alamatnya misalkan lebih lengkap lagi gitu. Misalkan Rawa Badung. Jakarta Timur misalkan. Nomor telepon biarkan saja. Misalkan jabatannya salah menempatkan gitu. Jadi tinggal diganti saja. Sini misalkan dia office boy misalkan atau WP pemasaran gitu. Nah, fotonya dia kan laki-laki. Terus fotonya salah nginput. Nah, bisa nih diganti. Ini mandatory kalau misalkan mau ganti foto, ini mandatory harus di checklist terlebih dahulu. Dan di sini pilih file. Nah, misalkan saya mengambil sampel ini. Nah, oke. Ubah data. Berhasil. Dia akan keubah di sini. Nah, ini yang tadi Jalaluddin 2021 16 17 Agustus 97 laki-laki, Rawa Badung, Jakarta Timur, dan WP pemasaran. Fotonya juga udah berubah. Oke. Selanjutnya di sini ada menu data user. Dari menu data user ini si admin bisa menambahkan user baru, dan user baru yang akan ditambahkan itu bisa memiliki akses login admin. Dan admin juga memiliki akses bisa menghapus user yang baru ditambahkan. Misalkan saya menambahkan user baru, misalkan Salman, passwordnya Salman. Oke, simpan, sukses. Dia akan kesimpan di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada menu data jabatan. Admin bisa di sini fungsinya sama seperti data user. Data jabatan fungsinya sama seperti data user. Si admin bisa menambah data jabatan baru dan juga memiliki akses menghapus jabatan yang tidak diperlukan. Misalkan jabatannya chef, simpan. Nah, misalkan ini cuman contoh aja. Dia nggak mau ada chef gitu. Misalkan ini bukan jabatan apa gitu. Tinggal dihapus saja, bisa. Nah, oke, gitu. Selanjutnya di sini ada menu data absen. Nah, ini di menu data absen ini si admin bisa melihat histori absensi karyawan yang sudah absen hari ini
esok, atau lusa. Histori absensi akan tersimpan semua di sini. Dan si admin juga bisa memiliki akses untuk menghapus absensi karyawan. Data keterangan. Di sini data keterangan memiliki fungsi yang sama seperti data absen, tetapi perbedaannya ini untuk melihat histori keterangan karyawan yang tidak hadir atau tidak absen atau izin. Jadi kalau karyawan tidak hadir, kesimpannya di histori ini, data keterangan. Oke, langsung saja kita lanjut ke login karyawan. Misalkan login karyawan Jalal yang barusan saya tambah. Jalal. Passwordnya Jalal 123. Oke, masuk, berhasil. Ketika Jalal sudah masuk dan dia ingin absen, si karyawan yang bernama Jalal ini tinggal mengklik absen yang ada di sini, yang ada di dashboard. Oke, sudah berhasil. Nah, si Jalal ini yang sudah absen tadi akan masuk data absennya ke sini, ke data absen yang ada di login admin. Dia kesimpan di sini. Dan kalau misalkan si Jalal tidak hadir atau izin, dia bisa mengklik tidak hadir atau absen di sini. Oke, langsung saja. Keterangannya misalkan sakit, izin, misalkan izin. Misalkan alasannya pulang kampung. Oke, ini bukti, misalkan buktinya yang ini, yang tadi, foto yang tadi. Oke, beri keterangan. Oke, berhasil. Nah, si Jalal tadi yang tidak hadir atau izin, dia akan kesimpan di sini historinya. Nah, ini 2021-16 Jalaluddin izin tuh, pulang kampung. Monday itu. Jamnya, waktunya waktu sekarang, tanggal sekarang, dan tanda bukti. Oke. Lanjut ke login karyawan. Di sini di login karyawan ini ada yang namanya menu account. Nah, menu account ini berfungsi untuk mengubah data diri. Jadi tadi si karyawan ini bisa mengubah data dirinya melalui admin, dan dia juga bisa mengubah data dirinya melalui login karyawan. Jadi dia ketika ia sedang tidak di kantor atau tidak menemui admin, dia bisa mengubah datanya sendiri sesuai yang ada di KTP. Ya, misalkan edit. Misalkan passwordnya Jalal, passwordnya tetap Jalal 123. Oke. Ini misalkan 1995. Ini saya ganti lagi ya. Ini sampel saja. Maret. 21 Maret. Laki-laki, Islam. Misalkan lokasinya alamatnya di Tambun, Bekasi, atau Tambun, Kabupaten Bekasi. Nah, jabatannya misalkan ingin dirubah menjadi OB gitu. Dan ini gambarnya tidak usah diganti, langsung saja proses. Oke, berhasil. Nah, berhasil kan? Ini Maret 1995, tanggal 21. Office boy.
gambar tetap Tambun, Kabupaten Bekasi, oke. Nah, dan di sini di data karyawan ini dia juga berubah. Nah, 1995, 21 Maret, Tambun, Bekasi, office boy. Nah, udah berubah. Ini data karyawan ini memiliki relasi antar tabel dengan data absen dan data keterangan. Misalkan saya ingin menghapus Jalaluddin tadi yang barusan saya input dan barusan absen juga, absen dan barusan tidak absen. Oke. Saya ingin menghapus data karyawan si Jalaluddin ini. Si Jalaluddin. Oke, saya hapus. Seharusnya kalau ini dihapus, Jalaluddin ini dihapus, data absen yang ada di sini juga ikut kehapus. Dan data keterangan yang di sini juga ikut kehapus karena ia memiliki relasi antar table. Gitu. Baik, ini langsung saja saya hapus. Oke, saya hapus, sudah. Tidak ada Jalaluddin, data absen. Nah, ini kehapus juga si Jalaluddin dan data keterangan. Nah, tadi kan dua tuh, ada Jalaluddin, di sini juga kehapus. Nah, di situ. Selanjutnya yang terakhir merekap data absen. Misalkan ini data absennya sudah banyak. Nah, mau direkap ke buku gitu, dijadiin buku. Nah, di sini ada fungsi cetak data absen to Excel. Jadi ini akan mencetak atau merekap data absen ke format Excel. Oke, sini. Nah, ini misalkan saya mau mencetak dari tanggal sekarang, dari tanggal hari ini misalkan, dari tanggal hari ini. Terus sekarang jam 4. Saya mencoba mengubahnya menjadi jam 3. Jam 3. Terus ininya jam 3.30, setengah 4 PM. Oke, terus sampai tanggalnya sama jamnya, tapi jam 4 atau today gitu. Hanya beda 1 jam. Ini saya ganti menjadi 30 biar beda 1 jam. Nah, di sini admin bisa membuat laporan sesuai tanggal dan jam yang ditentukan oleh admin. Oke, langsung si admin buat laporan. Langsung saja save. Kita melihatnya di LibreOffice. Kita buka file yang tadi. Ini yang ini nih, yang jam 16.36 atau jam 4:36. Saya buka. Nah, ini tandanya dia mencetak tapi tidak ada datanya. Contohnya misalkan di sini di data absen, tadi kan saya mencetak jam 4, jam 3:30 sampai jam 4:30. Nah, di sini tidak ada yang jam 4:30 dan jam 3:30. Tidak ada. Kalau misalkan saya mencetak ulang,
tanggalnya harus ada gitu. Ini tanggal yang dari tanggal ini harus ada yang di sini. Kalau tidak ada, dia seperti ini. Jadi nggak keluar datanya. Kalau misalkan saya rubah lagi di sini menjadi tanggal 1 Februari. Dan ini today, tanggal sekarang. Nah, si admin langsung aja buat laporan, disimpan, dan kita lihat lagi 16.38 nih jamnya yang barusan di download. Nah, ini keluar nih tuh. Oke, kita lihat. Nah, ini ada ID, ini NIP karyawan, ini nama-namanya, dan ini waktu pengabsenan. Jadi karyawan absen waktunya segini, waktunya yang ada di tabel waktu atau kolom waktu. Ini tanggal dibuatnya itu tanggal dibuat per row ini. Jadi misalkan saya mencetak tabel ini beda-beda gitu. Misalkan saya mencetak jam sekian. Nah, ini tanggal dibuat ini. Jadi kita buat ini tanggal berapa nih? Jam berapa? Nah, ini masuknya ke sini, tanggal dibuat. Nih, masuknya ke sini. Nih, dari tanggal sampai tanggal dia masuknya ke tanggal dibuat atau kolom yang ada di tanggal dibuat. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.